nama saya Fauzi Sukma Aulia dari kelas 12 MIPA 6 nomor absen 11. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang perusahaan jasa, jurnal umum, buku besar, dan juga neraca saldo. Nah, guys, sebelumnya kalian harus tahu bahwa jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo merupakan siklus dari perusahaan jasa. Jasa adalah perusahaan yang memberikan atau menyediakan sebuah layanan dan juga memproduksi suatu barang yang tidak berwujud dengan tujuan untuk memperoleh laba. Contohnya dalam bidang transportasi, yaitu ada angkutan, lalu ojek online, dan juga masih banyak transportasi umum lainnya. Lalu seperti pada profesi ada pengacara, lalu pemadam kebakaran, polisi, dan masih banyak lagi. Lalu siklus perusahaan jasa itu ada 9. Pertama ada bukti transaksi, jurnal umum, buku besar, neraca saldo, lalu data penyesuaian, kertas kerja, jurnal penutup, laporan keuangan, dan juga jurnal kembali. Nah, namun di sini kita hanya akan membahas 3 hal, yaitu jurnal umum, buku besar, dan juga neraca saldo. Pertama, kita akan membahas tentang jurnal umum. Apa sih jurnal umum itu? Jurnal umum adalah jurnal yang fungsi untuk mencatat segala transaksi yang terjadi pada perusahaan. Nah, fungsi jurnal umum itu ada 5, yaitu fungsi pencatatan, fungsi historial, fungsi analisis, fungsi induktif, dan fungsi informatif. Apa sih fungsi pencatatan itu? Yaitu fungsi untuk mencatat segala transaksi yang telah dilakukan oleh perusahaan. Nah, fungsi historis yaitu untuk mencatat transaksi sesuai dengan tanggal terjadinya. Fungsi analisis yaitu untuk menentukan bagian mana yang debit dan juga bagian mana yang kredit. Lalu fungsi induktif yaitu fungsi atau perintah untuk menentukan bagian mana yang debit dan juga kredit sesuai pada jurnal yang ada. Lalu fungsi informatif yaitu untuk keterangan perusahaan sehari-hari. Ini adalah contoh jurnal umum secara lengkap. Nah, seperti pada slide sebelumnya, pertama kita harus menulis nama perusahaan, judul, dan juga tanggal akhir bulan. Lalu menulis kolom tanggal, yaitu kolom yang berfungsi untuk mengetahui tanggal berapa transaksi itu dilakukan. Lalu ada kode bukti pembukuan, yaitu berfungsi untuk mengetahui kode-kode transaksi tersebut. Lalu akun atau keterangan, yaitu nama-nama transaksi yang telah kita lakukan atau nama akun transaksi. Lalu ref kita ambil dari nomor akun, lalu debit dan kredit kita tentukan sesuai dengan kaidah debit kredit. Nah, umum ada hal khusus yang harus kita perhatikan, yaitu hasil akhir dari penjumlahan debit dan kredit yang harus balance. Jika tidak balance, maka berarti ada kesalahan pada saat memasukkan nominal atau kesalahan saat menentukan mana bagian debit dan juga kredit. Yang kedua, ada posting buku besar. Posting buku besar adalah pemindahan angka-angka dari jurnal umum ke buku besar yang bersangkutan. Buku besar merupakan kumpulan akun-akun yang sejenis yang telah dicatat dalam jurnal umum. Nah, buku besar disusun secara berurutan berdasarkan kode akun agar saat kita memerlukan, kita mudah untuk mencarinya. Bentuk buku besar. Pertama, ada nama perusahaan, lalu judul dan tanggal periode buku besar yang biasanya disebut dengan tanggal akhir bulan. Lalu ada BBKAS dan juga nomor akun. BBKAS adalah akun yang akan kita tulis di situ. Nomor akun itu menyesuaikan nama dari buku besar yang akan kita tulis. Oke. Pada kolom tanggal diisi dengan tanggal transaksi terjadi. Lalu pada kolom ref diisi
dengan asal dari mana angka itu diambil. Contohnya kalau misalnya itu diambil dari jurnal umum, berarti kita tulis dengan JU. Lalu debit dan kredit itu diisi dengan angka data sesuai dengan jurnal umum sebelumnya. Pada kolom nomor 5, kita ambil data dari kolom 3 yang merupakan selisih dari debit dan kredit berdasarkan besar yang mana. Jika lebih besar debit, maka tulis selisih debit. Nah, sama halnya dengan kolom 6. Kolom 6 kita ambil dari kolom 4, yaitu selisih dari debit kredit besar mana. Jika lebih besar kredit, maka tulis selisih kredit. Contoh dari buku besar secara lengkap. Seperti yang sudah aku jelasin tadi, tanggal ini merupakan tanggal terjadinya transaksi, lalu akun ini merupakan akun yang mengalami perubahan setelah transaksi. Lalu ref merupakan asal angka yang kita tulis di sini itu dari mana. Kalau misalnya kita dapat dari jurnal umum, kita tulis JU. Lalu JU1 ini bisa kita jabarkan menjadi jurnal umum halaman 1. Nah, jika masih bingung pada kolom ini, kolom debit ini merupakan selisih dari debit dan kredit. Nah, coba kita lihat. Di sini debit tertulis 160 juta, sedangkan kredit tertulis 10 juta. Maka pada kolom debit kita tulis selisih mereka, yaitu 150 juta. Maka sebaliknya, semisal kolom debit lebih besar daripada kolom kredit, maka kita tambahkan selisih dari debit. Nah, yang ketiga, neraca saldo. Apa sih neraca saldo itu? Neraca saldo adalah suatu daftar yang berisi akun-akun yang mempunyai saldo di buku. Yang ketiga, ada neraca saldo. Neraca saldo adalah akun-akun yang memiliki saldo di buku besar, atau bisa kita sebut dengan apa ya singkatnya. Neraca saldo ini isinya hanya akun yang masih memiliki sisa atau saldo akhir saja. Jika tidak memiliki, maka tidak akan ditulis di neraca saldo. Neraca saldo ditulis dari akun yang paling kecil ke akun yang paling besar. Jadi, akun paling kecil itu biasanya kas. Lalu berlanjut ke akun yang paling besar. Untuk penulisan neraca saldo itu periodenya nggak tetap. Bisa per bulan, bisa per tahun, tergantung dengan kebutuhan. Nah, bentuk neraca saldo pertama ada nama perusahaan, judul, lalu periode neraca saldo yang bisa per bulan ataupun per tahun. Lalu di sini kita tulis, di sini ada nomor akun. Nomor akun itu adalah nomor yang dicatat saldonya. Terus nama akun adalah nama akun yang masih memiliki saldo akhir. Lalu debit dan juga kredit merupakan saldo-saldo akun, lalu jumlah yang merupakan kolom debit, jumlah debit dan jumlah kolom kredit. Nah, dalam penulisan neraca saldo harus terjadi balance. Jika tidak balance, mungkin ada kesalahan saat pengerjaan. 1. Ada masalah saat menyiapkan neraca saldo. Kesalahan saat menyiapkan neraca saldo sendiri biasanya ada saat menjumlah saldo ke kolom neraca saldo. Atau kesalahan saat mencatat angka ke neraca saldo, lalu saat penetapan sisi kredit dan debit yang tidak sesuai. Lalu kesalahan pada saat menghitung transaksi di buku besar. Biasanya itu terjadi karena kesalahan saat mencatat jumlah saldo dan juga kesalahan saat menetapkan debit dan juga kredit. Yang ketiga adalah kesalahan pada buku besar. Biasanya kesalahan pada saat memasukkan nomor akun. Untuk meminimalisir kesalahan, kita harus mengecek dahulu. Periksa kembali kebenaran neraca saldo dengan cara menjumlahkan ulang sisi debit dan kredit. Lalu periksa kembali kebenaran neraca saldo dengan membandingkan saldo. Untuk meminimalisir kesalahan, kita harus mengecek saat menghitung neraca saldo. Yang kedua, kita harus membandingkan jumlah
yang kita temukan pada neraca saldo apakah sudah sesuai dengan buku besar. Lalu cocokkan kembali jumlah saldo di buku besar dengan jurnal umum. Teliti kembali hingga benar-benar sudah sesuai dan juga balance. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika terjadi kesalahan kata atau kesalahan penjelasan atau pengungkapan kata-kata yang kurang mudah dimengerti, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. But I fancy you.